Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi la hawla wa la quwata illa billah. Para sahabat yang budiman, para alumni Pondok Pesantren Al-Halimi, alumni Pondok Pesantren Banu Sanusi, dan seluruh teman-teman guru, teman-teman santri yang ada dimanapun saja pada saat ini, alhamdulillah masih kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kegiatan apapun yang positif, dan mudah-mudahan semua itu Allah jadikan sebagai investasi amal kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, para sahabat yang budiman, mengawali podcast kita pada pagi hari ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio Inspira Podcast, kita akan menggali lebih banyak tentang titik tumbuh peradaban, yang ini merupakan tema besar dari kegiatan penyelenggaraan Haul Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim yang ke-55, dan tentunya kita harapkan itu juga merambah juga para masyayikh semuanya. Kita berdoa bermunajat semoga dengan memperingati Haul Al-Maghfurlah dan juga para masyayikh usulihim wa furu'ihim yang lainnya ya, Allah memberikan rahmatnya, berkahnya kepada kita, dan dijadikan kita sebagai generasi yang sukses meniti jejak, melestarikan jejak terbaik dari para generasi yang sudah mendahului kita, para masyayikh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentu kita maklumi banyak para sahabat yang budiman, setiap pondok pesantren bahkan organisasi-organisasi besar Islam lainnya merayakan, menyelenggarakan ulang tahun, peringatan haul dan seterusnya. Pasti di sana ada hikmah, ada hal yang tersirat, ada visi-visi besar yang akan direfleksikan untuk masa-masa yang akan datang dan sebagai acuan untuk menjadi lebih baik. Apalagi kita pada momentum ini masih pada bulan Muharram, yang dimana ini momentum awal kita untuk bangkit, untuk menumbuh kembangkan dan sekaligus bagaimana titik tumbuh peradaban yang ada di pondok-pondok pesantren, yang ada di dunia pendidikan, praktisi pendidikan, khususnya yang pada tahun ini, di bulan ini, di minggu ini para sahabat akan mengadakan haulnya, termasuk di Pondok Pesantren Al-Halimi Sesele yang puncaknya insya Allah pada hari Sabtu 12 Agustus 2023. Nah, kita langsung saja menanyakan beberapa hal terkait dengan haul sebagai awal titik tumbuh peradaban bersama Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi Sesele Gunung Sari Lombok Barat, Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mutamam Khalid LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentu ini kan tidak hanya tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya juga kita selenggarakan haul dan disupport, didukung oleh banyak kalangan masyarakat alumninya. Apa sebenarnya yang kita ingin ambil, nilai apa yang bisa kita ambil dari sebuah perhelatan penyelenggaraan haul? Nah, sekarang ini temanya titik tumbuh peradaban. Silahkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah untuk perintis Pondok Pesantren Al-Halimi yang insya Allah akan kita laksanakan puncak haul beliau pada esok hari, puncak haul yang ke-55 dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim. Kita hadiahkan pahala Al-Fatihah untuk beliau, rufaqo beliau, para sahabat beliau, usulihi wa furu'ihi. Asallahu ayyaghfira lahum wa yarhamahum wa yudkhilahumul jannata allati arrafaha lahum bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
sahabat Inspira di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Sebagai sebuah ungkapan cinta kepada para pendahulu, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bahkan untuk mengingat dan bagaimana ingatan itu terus paling tidak setiap tahun kita bisa ungkapkan kecintaan kita dengan mengingat perjuangan-perjuangan para pendahulu kita. Rasulullah SAW misalnya ketika beliau baru sampai di Madinah dari perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mendapati bagaimana para penganut Yahudi di Madinah melaksanakan puasa Asyura. Dan ternyata ketika beliau dijelaskan, orang-orang Yahudi itu melaksanakan puasa Asyura untuk merayakan, untuk memperingati dan merayakan keselamatan atau diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan penjelasan seperti itu, maka beliau mengatakan, nahnu aula bi Musa minhum. Kita lebih layak untuk memperingati keselamatan Nabi Musa, diselamatkannya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Inilah yang mendasari kenapa kita demi mengingat dan menunjukkan kecintaan kita kepada para leluhur, terutama mereka yang berjasa dan memiliki andil besar di dalam kemajuan pendidikan Islam. Di Al-Halimi, beliau adalah Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim, dan juga para sahabat beliau dan zuriat beliau. Maka sebagai wujud kecintaan dan sebagai bentuk kecintaan beliau, kita kepada beliau, ini adalah sebuah ekspresi merayakan haul beliau setiap tahun, paling tidak setiap tahun. Yang bisa kita lakukan, ini sesuatu yang mesti, dan mudah-mudahan ini menjadi warisan untuk generasi yang akan datang dalam rangka mereka mewujudkan dan mengekspresikan kecintaan mereka terhadap para pendahulu. Baik, nah ini sahabat Inspira, orang yang mencinta itu kan selalu mengingat ya, pemirsa, apapun bentuk cinta itu termasuk cinta kita kepada guru kita, murabi kita, dan orang-orang yang mendahului yang berjasa, termasuk orang tua kita mungkin yang sudah meninggal dunia, para pemirsa, para sahabat yang budiman, sahabat Inspira. Nah, lalu ini kan perintis Yayasan Al-Halim Tuan Guru Haji Abdul Halim yang alhamdulillah cukup dikenal di kalangan masyarakat, bahkan para sahabat ini alumni-alumninya sudah merambah ke dunia internasional ya, banyak yang melanjutkan perkuliahan di Mesir, di Yaman, di beberapa negara di Timur Tengah, bahkan juga di Australia. Nah, ini kan 55 tahun sudah kita lewati, sudah ditinggal oleh sang perintis. Lalu seperti apa lembaga yang dirintis beliau saat ini, para sahabat yang budiman, setelah dipimpin oleh Ustadz Mutamam. Nah, bagaimana gambaran ataupun potret saat ini Pondok Pesantren Al-Halimi setelah 55 tahun ditinggal oleh perintis awalnya tentunya Tuan Guru Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim? Ustaz, silakan. Tentu di dalam menjalankan apa yang diwariskan oleh guru kita, murabi kita, perintis Yayasan Pendidikan Al-Halimi, banyak kemajuan-kemajuan. Yang kemajuan itu tentu saja tidak sunyi dari rintangan-rintangan, tidak sunyi dari cobaan-cobaan, tidak sunyi dari ujian-ujian. Dan dalam perjalanannya, Yayasan Pendidikan Al-Halimi sejak resminya sebagai sebuah yayasan pada tahun 1984, ada kemajuan-kemajuan yang dicapai. Tentu kemajuan yang tampak jelas yang dicapai adalah bagaimana para santriwan dan santriwati yang terus setiap tahun berbondong-bondong
datang ke Sesila, baik di Pondok Pesantren Al-Halimi dan juga di Pondok Yayasan Banu Sanusi, itu adalah tanda dan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap kedua yayasan ini sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memang sangat konsen terhadap pendidikan keagamaan, penguatan akidah, kemudian perbaikan di dalam hal ibadah dan juga akhlak. Karena memang itu visi besar terutama di Yayasan Pendidikan Al-Halimi adalah mencetak generasi masa depan yang dihiasi dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi dalam perjalanannya, alhamdulillah, saat ini Yayasan Pendidikan Al-Halimi sudah menaungi beberapa lembaga, baik di madrasah ataupun di pondok khusus. Di madrasah sendiri dari RA sampai perguruan tinggi, kemudian di pondok khusus selain putra yang memang sudah dirintis sejak tahun 90-an, saat ini Yayasan Pendidikan Al-Halimi juga memiliki pondok khusus putri yang dirintis baru 6 tahun sampai saat ini. Baik, luar biasa para sahabat Inspira. Nah, ini kita juga banyak mendengar ini brand dari Pondok Pesantren Al-Halimi yang menghantarkan para alumninya punya potensi keunggulan di bidang baca kitab kuning. Tentunya tidak hanya sekedar membaca, para sahabat, juga bagaimana mereka mengembangkannya, menjelaskannya, terutama juga kepada masyarakat, kepada umat, dan sebagai bagian dari karakter Tuan Guru Haji Abdul Halim yang juga suka cinta kepada ilmu, menebarkan dakwah. Ini juga terjadi pengkaderan juga ya. Bagaimana juga artinya korelasi perjuangan beliau di lembaga pendidikan dengan mencerahkan kehidupan masyarakat umat di sekitar Pondok Pesantren Al-Halimi dan juga tadi Pondok Pesantren Banu Sanusi yang juga sama-sama membawa visi yang sama, membangun siar pendidikan tarbiyah dakwah untuk pencerahan umat. Itunya pengkaderan sampai saat ini dalam bidang dakwah seperti apa? Alhamdulillah, sesuai dengan visi besar Yayasan Pendidikan Al-Halimi membangun manusia yang berakhlakul karimah. Tentu pembentukan generasi, penyiapan generasi yang akan datang di Al-Halimi ini sangat berjalan dengan baik. Sangat baik. Bagaimana ketika para sesepuh kita, tuan guru kita yang sudah senior memberikan kepercayaan kepada kita yang masih muda, dan itu kepercayaan yang penuh yang harus kita jawab sebagai generasi muda penerus mereka. Harus kita jawab dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Alhamdulillah sampai saat ini di Yayasan Pendidikan Al-Halimi terutama, selain pengkajian kitab dalam hal membaca dan memahami kitab-kitab, kita juga mulai beberapa tahun terakhir, 4 tahun terakhir, membuat program khusus spesial kayak ini para sahabat. Program spesial ya. Program khusus yang semakin spesifik dalam mengkaji kitab-kitab, sehingga di pondok khusus sendiri ada terutama yang putra, ada Dar Asy-Syamili, kemudian Darul Nuhat, Darul Fuqaha, Darul Quran, dan Darul Hadith, yang konsentrasinya di masing-masing dar ini sesuai dengan penamaannya. Tapi terkhusus Darul Quran dan Darul Hadith memang dilatar belakangi pembentukan Darul Quran dan Darul Hadith ini karena keprihatinan, bukan karena latah. Karena latah banyak rumah tahfiz, banyak darul hufaz misalnya, yang kita lihat tidak hanya di Lombok, di seluruh Indonesia menjamur rumah-rumah tahfiz. Dan kita mengadakan itu bukan karena latah, bukan karena ikut-ikutan, tapi justru karena keprihatinan. Banyak di antara
rumah tahfiz itu yang hanya berkonsentrasi kepada menghafal Al-Quran. Tentu itu sesuatu yang baik. Tapi ada alangkah lebih baiknya lagi ketika apa yang mereka hafal ini adalah sesuatu yang mereka pahami juga. Karena tuntutan orang yang menghafal Al-Quran adalah bagaimana dia mengamalkan. Kalau tuntutannya seperti itu, kita tidak akan bisa mengamalkan dengan baik apa yang kita hafal kalau kita tidak memahami. Kita tidak ingin menjadikan anak didik kita ini seperti yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamatsalil himari yahmilu asfaro. Seperti keledai-keledai yang memikul kitab-kitab besar yang sangat berharga, tapi keledai itu sendiri tidak memahami apa yang mereka pikul. Ini keprihatinan kita. Banyak pondok, banyak rumah-rumah tahfiz yang hanya berkonsentrasi kepada menghafal Al-Quran, tapi tidak disertai dengan bagaimana memahami dan juga upaya untuk mengamalkan Al-Quran. Baik, dan apalagi saat ini ya sahabat, kalau hanya sekedar sebatas ya hafalan tadi disampaikan oleh narasumber, tanpa ada nextnya, melanjutkan pemahamannya, menerjemahkannya, lalu menjelaskannya, apalagi juga menebarkannya ke halayak ramai. Ini kan juga sisi lain daripada alumni-alumni yang dicetak untuk mengeluarkan bibit-bibit unggul dalam bidang dakwah juga ya, tadi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Berarti Pondok Pesantren Al-Halimi sudah menjawab tuntutan tadi, tuntutan ya, termasuk juga tuntutan zaman saat ini yang memang semua harus memiliki bukti ya, bisa diaplikasikan, bisa diterapkan, bisa diamalkan, dan orang melihat bukti tersebut. Sehingga tadi Ustaz, ya, yang harus kita persiapkan ini generasi para pemudanya, mahasiswa, para santrinya ini yang punya pemahaman yang kuat, tidak hanya tadi bisa menghafal saja ya. Tadi ada spesifik dar-dar yang luar biasa ini. Itu target-targetnya seperti apa? Dalam setahun 2 tahun ada target-target khusus untuk mengembangkan para santri, para pelajar? Baik, sebelum memutuskan untuk membuat program ini, guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munadib Khalid itu sudah membuat kurikulum untuk masing-masing dar ini, kurikulum serta kitab-kitab yang nanti diajarkan, yang sudah diajarkan ketika mereka kelas 1 itu fokus menghafal. Kelas 1-2 fokus menghafal, baik mereka yang di Darul Nuhat, Darul Syamili, Darul Fuqaha, Darul Quran, Darul Hadith, fokus menghafal. Artinya lebih banyak porsi untuk menghafal, tanpa menjampingkan ilmu-ilmu alat yang mereka butuhkan nanti ketika mereka sudah mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu adalah sesuatu yang mesti, sesuatu yang niscaya untuk bisa memahami apa yang mereka hafal. Jadi dari kelas 1 porsi untuk menghafalnya lebih banyak. Kemudian ada juga di kelas 1 sampai kelas 3 itu ya penjelasan tentang ilmu-ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sharaf. Ini untuk semua, tidak hanya di Darun Nuhat. Ilmu nahwu, ilmu sharaf itu tidak hanya dipelajari di Darun Nuhat, tapi di semua dar. Karena ini sesuatu yang mereka butuhkan. Yang Darul Quran butuh itu, Darul Hadis butuh itu, Darul Fuqaha butuh itu, yang lain butuh itu. Jadi untuk menunjang mereka memahami apa yang mereka hafal, tentu saja ilmu alat ini sangat niscaya untuk mendasari apa yang nanti mereka akan pelajari dari apa-apa yang mereka hafal. Baik. Nah ini ya para sahabat Inspira, kalau tadi luar biasa ada program khusus yang tadi juga memiliki kurikulum khusus yang dirancang sedemikian rupa, sehingga ada tahapan-tahapan penghafalan, tidak melulu menghafal tapi juga nanti ada tahapan bisa memahami, bisa mencerna, menalar, dan sampai juga bisa mengembangkannya, menyampaikannya. Lalu hasil-hasil ini kan adik-adik santri kita Pondok Pesantren Al-Halimi ini dengan brand tadi kitab kuningnya yang luar biasa, yang bahkan informasinya sudah ada yang sampai ikut kompetisi tingkat nasional. Ini seperti itu. Ada yang sudah sampai ke sana prestasi santri kita. Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ketika pemerintah
mempercayakan Pondok Pesantren Al-Halimi untuk mengikuti seleksi-seleksi baca kitab dari daerah sampai tingkat nasional. Sudah berapa kali Yayasan Pendidikan Al-Halimi melalui pondok khususnya mewakili Provinsi NTB untuk ikut menjadi peserta di musabaqah qiraatul kutub tingkat nasional. Yang terakhir kemarin di Pondok Pesantren Sunan Derajat yang ada di Lamongan, ada empat santriwan dan santriwati, 2 santri dan 2 santriwati mewakili NTB untuk ikut musabaqah qiraatul kutub di Lamongan. Tentu ini kepercayaan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, terutama di Lombok Barat, kemudian di Provinsi NTB di Kanwil, yang tentu tantangannya adalah bagaimana kita terus menjaga kepercayaan ini. Maka program-program peningkatan program, terutama kaitannya dengan pemahaman terhadap kutub turoth yang ditulis oleh para ulama salafus saleh. Ini sesuatu yang niscaya untuk kita terus upayakan menggembleng para santri dan santriwati di dalam memahami kitab-kitab tersebut. Baik, dan ini tentunya sebuah tradisi yang mulia, yang baik, yang juga diamalkan oleh sang perintis dari Tuan Guru Haji Abdul Halim sehingga turun-temurun kepada generasi-generasi setelahnya. Tadi juga disampaikan yang merancang itu ya Tuan Guru Dr. Andus Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Nah, ini kan beliau sudah juga dipercaya masyarakat di level provinsi Nusa Tenggara Barat, Ustaz, sebagai Bazna ya, sebagai Baznas. Ada juga kan yang lain juga. Ya. Untuk perancang ini. Iya. Perancang kurikulumnya. Iya. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang menjadi keinginan beliau, menjadi cita-cita beliau. Supaya para santriwan dan santriwati nanti ketika mereka sudah keluar dari pondok, mereka betul-betul bisa diandalkan sesuai dengan apa yang mereka pelajari secara spesifik di pondok. Misalnya Darun Nuhat, mereka betul-betul memahami seluk-beluk bahasa Arab, terutama dari sisi nahunya, dari sisi sorobnya. Begitu juga dengan Darul Fuqaha, Darul Al-Hadith, Darul Quran, tanpa menyampingkan bidang keilmuan yang lain. Jadi itu harapan sehingga kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan dan juga yang dijadikan sebagai materi pembelajaran di pondok itu adalah kitab-kitab yang otoritatif yang ditulis oleh para ulama kita di masa lalu, dan ini tentu membutuhkan kemampuan yang betul-betul matang lah untuk bisa memahami kitab-kitab tersebut. Maka ada jenjang yang harus dilalui oleh para santriwan dan santriwati kita di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu adalah pematangan mereka secara bahasa, sehingga nanti, dan juga hafalan-hafalannya, hingga nanti ketika kelas 4, 5, 6 itu betul-betul mereka selain diarahkan, selain mendapatkan pelajaran-pelajaran dari para tuan guru kita, dari para ustadz kita, mereka juga diajarkan untuk bisa memahami sendiri apa yang mereka baca. Baik, nah ini juga informasinya ya, sahabat Inspira. Kalau santri Al-Halimi tadi disampaikan di awal juga dengan proses yang sedemikian rupa, bagaimana mematangkan, mendalami kurikulum yang sudah dibuatkan, ini juga tidak lepas juga dari kegiatan keilmuan lainnya, Ustaz ya, dibajarkan juga yang lain walaupun ada spesifikasinya. Nah, informasinya kan banyak yang sudah merambah ke luar negeri dalam kerangka ini, melanjutkan mendalami kajiannya yang ada di pondok, Ustaz ya. Kemana saja ini para santri yang sudah selesai di Pondok Pesantren Al-Halimi ini melanjutkan perkuliahannya. Bahkan saya dengar termasuk di UIN juga banyak juga ya, termasuk di Al-Halimi juga punya perguruan tinggi untuk memperdalam itu. Ya, itulah keistimewaan pondok pesantren secara umum dan khususnya Pondok Pesantren Al-Halimi. Ketika alumni-alumni kita keluar menyelesaikan pendidikannya di pondok, mereka
tampak kesulitan lah untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, tidak hanya perguruan tinggi yang sejalan dengan apa yang sudah mereka pelajari, yang tidak hanya linier dengan apa yang mereka pelajari, tapi juga banyak juga di antara alumni-alumni kita yang bisa melanjutkan ke UNRAM, bahkan di luar negeri, dan luar negeri ini pun tidak hanya di negara-negara Timur Tengah, tapi juga ada di Australia misalnya, ada juga yang sampai ke Jepang. Jepang ini luar biasa. Walaupun tidak sesuai dengan basic keilmuan, tapi yang jelas karakter keimanan dan wawasan keagamaan ini sudah matang soal di pondok, Ustaz, ya. Nggak apa-apa berarti. Justru dengan inilah kita membuktikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dunia itu akan ikut. Allah akan memberikan dunia dan akhirat. Nah, kita membuktikan hal itu dengan melalui para alumni kita yang di pondok. Mereka tampak kesulitan untuk bisa mengikuti pendidikan-pendidikan yang mungkin di pondok mereka tidak mendapatkannya dalam porsi yang besar. Bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia itu bisa diikuti dengan mudah oleh para santriwan kita, para santriwati kita. Berarti sudah bisa tentunya beradaptasi ya, bisa mengikuti gerak laju perkembangan zaman yang sekarang ini kan sudah sudah era digital, era semuanya by system, semuanya dengan online. Para sahabat Inspira, nah, apakah juga santri kita diberikan bekal untuk bijak, untuk juga tidak ketinggalan juga dengan kehidupan yang perubahan yang terus melaju ya, termasuk di dunia digital, media sosial ini kan umumnya para pelajar, para siswa, para santri ini kan setelah pulang nanti kan akan bergerut lagi pulang dan berkecimpung dengan masyarakat dengan kehidupan sosial yang lebih kompleks. Apakah mereka sudah dibekali juga dengan seperti tadi itu bijak dalam kalau sekarang ini kan yang banyak dikhawatirkan ini para sahabat Inspira, yaitu bagaimana orang dengan keleluasaannya memanfaatkan media sosial kadang-kadang secara vulgar, kadang-kadang melampaui ataupun melewati batas. Nah, apakah santri kita sudah siap juga untuk terjun dalam dunia realitas setelah mereka nanti selesai di pondok pesantren? Jadi kaitannya dengan kecanggihan teknologi informasi, sebenarnya anak-anak kita itu tidak perlu diajarkan untuk itu. Kewajiban kita sebagai pendidik dan sebagai pengurus lembaga pendidikan yang konsen terhadap akhlakul karimah, kewajiban kita adalah mengarahkan mereka bagaimana bermedsos yang sehat, bagaimana menghadapi kemajuan era globalisasi ini dengan iman dan akhlak, sehingga arus globalisasi ini justru kita yang mengarahkan, bukan terseret oleh arus sehingga menimbulkan bukan hanya kerusakan di dalam diri tapi juga menimbulkan kerusakan pada orang lain. Jadi tugas kita sebagai pengurus di lembaga dan juga tentu para ustadz dan ustadzah bertugas untuk mengarahkan bagaimana peserta didik kita baik yang ada di madrasah ataupun di pondok, bagaimana memanfaatkan kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi informasi ini dengan sebaik-baiknya tanpa terpengaruh dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Maka sebagai salah satu rangkaian acara Haul Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim yang ke-55, kita kemarin sudah mengadakan pelatihan jurnalistik. Di antara tujuannya adalah bagaimana para santriwan dan santriwati kita ini bisa dengan bijak memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini keren ini para sahabat yang budiman, pelatihan pembekalan jurnalistik ini tentunya keilmuan yang terus baru, yang terus sesuai dengan kontekstualitas yang ada di tengah-tengah kita, sesuai dengan perkembangan derap kemajuan dan sesuai dengan era milenial mereka juga. Ini sebenarnya bagus sekali jurnalistik dan juga di spesifik terkait dengan bagaimana bijak bermedia sosial. Nah, apakah ada ini ya sahabat Inspira aturan khusus terkait ini? Kan kita banyak sekarang ini menghebohkan ya, banyak berdiskusi, banyak kekhawatiran tentang
anak-anak didik kita ataupun siswa kita yang belum sepenuhnya bisa mengontrol, bisa membentengi mereka dalam pemakaian contohnya alat komunikasi HP lah. Kadang-kadang ini satu hal yang menjadi, sisi lain ini satu hal yang diperlukan, tapi sisi lain banyak yang kadang-kadang justru kebablasan terlena. Nah, apakah ada aturan khusus? Apakah tidak dibolehkan sama sekali penggunaan alat itu di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi? Ini kan marak dimanapun namanya, bahkan tidak ada satu orang pun sekarang yang tidak memegang seperti HP gitu. Jadi aturan-aturan yang diberlakukan di lingkungan baik di pondok khusus ataupun di madrasah, aturan-aturan itu diberlakukan dalam rangka tindakan preventif. Artinya suatu saat memang terutama ketika menjelang ujian nasional ada pelatihan-pelatihan atau tryout yang dilakukan oleh para santriwan dan santriwati kita, dan itu tentu menggunakan perangkat elektronik, dan itu sesuatu yang mereka butuhkan. Kalau halnya dengan bagaimana mereka bermedia sosial, itu di rumah mereka melakukan itu, sehingga agar mereka fokus di dalam belajar dan juga tidak mengganggu konsentrasi mereka di dalam belajar, maka ada kebijakan untuk tidak membawa handphone ke lingkungan madrasah dan ke lingkungan pondok, kecuali untuk hal-hal yang memang urgen. Berkala ya. Berkala, seperti halnya sekarang kan memang dituntut dari kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, kurikulum Merdeka, dituntut para peserta didik itu untuk bisa memanfaatkan dengan baik handphone ini untuk tugas-tugas yang memang dibutuhkan untuk mereka menyelesaikan tugas itu. Kreativitas. Seperti halnya misalnya mereka ketika tidak bisa hadir di sekolah untuk mengikuti pelajaran karena ada acara keluarga, maka laporan-laporan yang memberitahukan kepada pihak sekolah, kepada pihak madrasah tentang kegiatan mereka di luar, itu kan butuh handphone. Tapi sekali lagi, untuk dibawa ke madrasah, dibawa ke pondok, itu ada aturan-aturan yang cukup ketat. Cukup ketat, memang tujuannya untuk kebaikan dari para siswa peserta didik itu. Baik, ini luar biasa ya para sahabat. Kalau setiap memang aturan di setiap lembaga pendidikan termasuk Pondok Pesantren Al-Halimi itu disampaikan cukup ketat ya, tidak boleh bahkan sama sekali, kecuali ada kebijakannya di waktu-waktu tertentu ataupun di saat-saat tertentu, seperti kapan seharusnya memakai itu pada saat menjelang ujian nasional ataupun tryout, asesmen dan seterusnya, bisa-bisa saja, tapi itu juga dibatasi ya, karena memang tadi jangan-jangan nanti ini yang menyebabkan terlalu bermedsos ria, kemudian tidak lagi konsentrasi dengan pelajaran. Nah, ini tentunya akan mengurangi tadi konsentrasinya untuk bisa menjadi siswa yang unggul. Nah, saya dengar-dengar juga penyelenggaraan Haul Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim ke-55 ini ada kegiatan yang luar biasa heboh, so in talent ya. Ini luar biasa ya, mungkin pertama atau baru kalau dalam penyelenggaraan Haul tahun 2023 ini panitia menyelenggarakan apa yang diharapkan, so in talent. Ini banyak sekali kedengarannya bakat-bakat terpendam dari siswa yang dimunculkan, yang diciptakan atas kreativitas dan inovasi mereka. Apa saja biar isi dari so in talent? Jadi kita terinspirasi dengan bahwa setiap orang itu kan membawa bakat masing-masing, dan kita ingin mengeksplor, ingin menggali bakat yang dimiliki oleh para santriwan dan santriwati kita. Tentu bakat mereka berbeda-beda, dan inilah sebenarnya kurikulum Merdeka itu mengungkap dan menggali potensi dari setiap peserta didik. Maka adanya program atau acara Al-Halimi Show in Talent sebagai
rangkaian acara Haul Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim yang ke-55 itu untuk mengawali bagaimana pihak yayasan, pihak pondok, pihak madrasah yang ada di lingkup Yayasan Pendidikan Al-Halimi itu betul-betul menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh semua peserta didik kita. Dan selalu kita ingatkan kepada para peserta didik kita, baik yang ada di madrasah ataupun yang ada di pondok, kalian itu punya potensi, kalian itu punya talenta, kalian itu punya bakat. Maka kalau ada di antara kalian yang mengatakan saya nggak punya bakat apa-apa, saya nggak punya talenta apa-apa, itu penghinaan terhadap Allah. Penghinaan kepada Sang Pencipta. Penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha bijaksana. Dengan kebijaksanaannya dia menjadikan bukan hanya manusia, tapi semua makhluk itu punya kemampuan untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan itu. Maka dalam hal inilah acara Al-Halimi Show in Talent sebagai salah satu rangkaian dari acara peringatan Haul Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim yang ke-55 kita adakan mulai tahun ini. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang, kalau tahun ini peringatan Haul yang ke-55 ini kita hanya menyediakan 1 hari untuk mengeksplor, menggali bakat-bakat para santriwan dan santriwati kita. Insya Allah ke depan kita bisa menyediakan 2 atau 3 hari. Baik, ini tentunya diberikan ruang yang luas sekali dalam rangka tadi menggali, ya, ada eksplorasi tadi di samping ketua yayasan terhadap bakat-bakat yang terpendam. Jadi Al-Halimi, mohon maaf tadi tidak hanya fokus tadi pada pengkajian kitab saja ataupun diniyahnya keagamaan saya, tapi juga selaras dengan beradaptasi dengan lingkungan dan tentunya perkembangan zaman saat ini. Karena siswa tadi unik, setiap siswa punya hobi, bakat masing-masing. Dan memang kami saksikan kemarin Gebiar Show Al-Halimi in Talent ini luar biasa semaraknya. Ini tadi ruang ininya mungkin tadi hanya 1 hari, ya kedepannya bagaimana supaya lebih punya concern fokus pada pengembangan lebih mendalam lagi kayaknya Ustadz ya. Kemarin kita saksikan dari awal. Dan ternyata tadi ada yang pidato berbahasa Inggris, 3 bahasa, teater, olah vokal, olah suara, yang sebenarnya mereka tadi punya kapasitas dan keunggulan ya. Dan ditampakkan pada Al-Halimi Show in Talent. Ini tadi mendapatkan support yang bagus juga ini Ustaz ya untuk kegiatan ini. Ya, insya Allah untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan bakat dan minat para santriwan dan santriwati itu akan selalu mendapatkan dukungan dan support yang besar dari yayasan. Karena tidak semua memang orientasinya, kalau umumnya sekolah di pondok, para sahabat di madrasah ini orientasinya harus jadi ustadz, harus jadi pendai, mubalik, orang yang mengajar. Kan tidak selalu seperti itu juga Ustaz, mungkin karena tren-tren yang berbeda tadi, hobi-hobi yang berbeda. Memang tujuannya seperti itu, artinya bagaimana para santriwan dan santriwati kita ini paling tidak menjadi ustadz untuk dirinya sendiri. Ustadz untuk dirinya artinya sendiri. Ketika mereka sudah jadi ustadz untuk dirinya sendiri, jadi apapun mereka setelah itu, jadi pejabat, jadi anggota legislatif, jadi pengusaha. Dan memang ada ya Ustaz ya. Ya, memang ada ya. Kita banyak yang sudah merambah ke berbagai lini ya. Kehidupan di Nusantara, di Indonesia ini. Ada yang sudah menjadi anggota Brimo, anggota dewan, kemudian pejabat. Jadi bekal-bekal yang mereka terima di pondok ini menjadikan mereka ustadz untuk dirinya sendiri. Ketika mereka sudah memiliki jiwa ustadz ini, jiwa tuan guru ini, maka jadi apapun mereka, kita percaya mereka tidak akan menyalahgunakan dan mengkhianati amanat yang diberikan oleh setiap orang yang memberikan amanah kepada mereka. Baik, berarti dia bisa berdakwah dengan dengan profesi, dengan kemampuan potensi yang dia miliki masing-masing, walaupun tadi minimal dia menjadi ustadz untuk dirinya sendiri. Apalagi tentu yang terpenting bagaimana lalu menebarkan kebaikan-kebaikan yang maslahat
bagi orang lain. Tadi banyak juga kita dengar yang jadi anggota legislatif, banyak yang juga menjadi pejabat, terutama pimpinan kita yang menjadi ketua, menjadi bas ini ya Ustaz ya, di level Nusa Tenggara Barat ini dipercaya oleh masyarakat. NTB dan juga di Lombok Barat. Di NTB dan di Kabupaten Lombok Barat. Ya, alhamdulillah luar biasa. Ini mudah-mudahan tentunya para generasi-generasi penerus dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim yang 55 tahun ini, setengah abad lebih ini Ustaz, nggak terasa. Setengah abad lebih meninggalkan mereka. Kalau pondok pesantrennya sendiri ini, kalau siswa sendiri sekarang ini kita ingin tahu ini sahabatnya berapa kalau kita hitung dari tingkat tadi, ada dari RA sampai keseluruhannya. Jadi hingga saat ini jumlah peserta didik kita dari tingkat RA yang terendah sampai perguruan tinggi, alhamdulillah tidak kurang dari 1.800. Memang ini masih jauh dari apa yang diimpikan oleh guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munajib Khalid, yang beliau memimpikan santri peserta didik di Al-Halimi ini sampai 10.000. 10.000 ya. Dan itu adalah tugas kita untuk mewujudkannya. Sebenarnya ini tidak akan lama kita akan hasilkan 10.000 santriwan dan santriwati itu kalau secara sarana dan prasarana kita sudah memungkinkan untuk itu. Karena terutama di pondok khusus dan terutama di pondok khusus putri, kita beberapa tahun terakhir, 3 atau 2 tahun terakhir, membatasi santriwati yang pembatasan juga ya. Walaupun kita harus mengejar tadi 10.000 luar biasa ini dirancang tadi oleh Bapak Al-Mukarram pimpinan Al-Halimi Tuan Guru Haji Munajib Khalid Ustaz ya. Tapi masih 2.000 dan juga masuknya harus dibatasi dulu, seleksi dulu seperti itu Ustaz. Terutama yang di Putri karena memang animo para wali santri, para calon wali santri sangat besar untuk menitipkan putri-putri mereka untuk dididik di Pondok Khusus Putri Al-Halimi. Maka 2 tahun terakhir kita membatasi, tidak hanya membatasi pendaftar, tapi untuk membatasi pendaftar itu juga kita membatasi hari pendaftaran. Nah, termasuk di waktunya berarti waktunya. Durasi waktu yang kita berikan kepada para calon wali santri hanya 3 hari. 3 hari. Itu pun yang mendaftar sampai 150. Baik. Nah, ini tentunya ya tadi untuk masuk ini sekaligus informasi terakhir wawancara ataupun dialog di podcast ini bersama Ketua Yayasan Al-Halimi, para sahabat. Kalau masuk di Pondok Pesantren Al-Halimi, terutama tadi yang program khususnya ya, ini harus lihat-lihat waktunya, lihat-lihat bulannya kapan, karena sangat limit sekali, hanya tadi dibatasi kurang dari 1 minggu 3 hari untuk bisa ikut belajar menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Halimi, kemudian mengikuti kurikulum yang ada, pendalaman, pematangan sampai nantinya insya Allah menjadi santri yang unggul. Terutama ini basic kitab kuning yang luar biasa, dan ini sangat populer ya, sangat dikenal di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Barat, bahkan secara nasional tadi mampu bersaing di ranah di level nasional di Pulau Jawa, tingkat pusat, di tingkat nasional tentunya. Nah, yang terakhir ini Ustadz ya, sebagai saran masukan dalam peringatan Haul Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim yang 25 ini, puncaknya kapan dan apakah semua nanti publik atau masyarakat Lombok bisa mengikuti kegiatan tersebut, atau apapun bagaimana, mungkin nanti akan ada live seperti itu, bisa kita tonton di HP ataupun di video-video seperti itu. Nah, ini himbauan atau saran terakhir, silahkan Ustaz sebelum kita closing. Baik, rangkaian acara peringatan Haul Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim yang ke-55 sudah beberapa kita lalui, termasuk tadi pagi hari Jumat 11 Agustus 2023 kita melaksanakan ziarah maqam. Tentu saja ini dalam rangka mengingatkan kita kepada mereka-mereka, terutama yang kita akan peringati
haulnya yang ke-55 Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim. Dan kaitannya dengan acara juga sebagai rangkaian acara, nanti malam insya Allah kita akan Sabtu ya. ya kita akan kehadiran salah seorang syekh dari Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau adalah mantan dekan Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar. Beliau Profesor Dr. Muhammad Salim bin Abu Asi Al-Hanafi. Insyaallah sore ini beliau akan sampai di Lombok dan malamnya nanti akan mengisi ceramah di Masjid Al-Halimi, dan insyaallah besok hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 beliau akan mengisi seminar di Aula Yayasan Pendidikan Al-Halimi. Tentu karena ini seminar, yang kita libatkan sebagai peserta adalah para pimpinan pondok pesantren, bisa kita katakan sepulau Lombok. Tidak hanya Lombok Barat, tapi juga di Lombok-Lombok yang lain, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan juga di Kota Mataram. Jadi karena ini bentuknya seminar, maka pesertanya adalah mereka. Dan malam itu, kalau yang nanti malam itu umum, selain para santriwan dan santriwati juga para jamaah masjid kita libatkan karena ini pengajian umum. Baik masyarakat lingkungan Sesile juga Gunung Sari bisa. Ya, kita undang. Silakan hadir nanti pada malam Sabtu ini untuk kita mengikuti pengajian dari Profesor Dr. Muhammad Salim Abu Asi Al-Hanafi, untuk kita mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu beliau, tentu saja manfaat dan keberkahan dari ilmu beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kita doakan, ini tentunya semua kegiatan dari awal sampai akhir ini tadi begitu semarak, tidak hanya dalam bentuk kegiatan kajian, pengajian, tapi juga mengeksplorasi bakat-bakat, hobi-hobi, keunggulan-keunggulan para santri, para siswa di Pondok Pesantren Al-Halimi khususnya. Dan nanti ini tak lupa, ini kita ingatkan lagi ini para sahabat Inspira yang nanti menonton ataupun yang menyaksikan podcast ini, kalau malam Sabtu 11 nanti hari ini, nanti Jumat malam, kemudian juga besok menjadi acara puncak perhelatan akbar Haul Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim yang ke-55. Jadi kita doakan semoga sukses semua, lancar semua, amin, berjalan semua sesuai dengan harapan para panitia, khususnya ini luar biasa. Saya lihat panitia, tim medianya juga yang berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya untuk merancang, untuk juga mempublikasikan. Nah ini pemirsa juga nanti bisa menonton juga beberapa tayangan-tayangan, cuplikan-cuplikan yang dilakukan oleh para adik-adik kita yang di Pondok Pesantren Al-Halimi, sehingga ini kita bisa lebih jelas melihat potret kemajuan Pondok Pesantren Al-Halimi hingga saat ini. Sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi Sesile Gunung Sari Lombok Barat. Semoga kita bisa ketemu di waktu dan kesempatan. Dan terakhir ini sahabat Budiman, ungkapan yang mengatakan bahwa jalan menuju totalitas pengabdian adalah keikhlasan dan kerendahan hati. Seperti itu yang diajarkan juga oleh Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim, sang perintis dan pejuang dakwah. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya satu atau yang nanti